Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pada hari ini berjudul Spiritual Investment. Nah, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan doa. Ya Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang dengan hati bersyukur atas kesempatan untuk berinvestasi dalam kehidupan rohani kami hari ini. Kami menyerahkan setiap waktu, pikiran, dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam setiap langkah kami, agar kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan berbuah dalam pelayanan serta kasih. Jadikanlah setiap doa dan firman yang kami dengar sebagai investasi kekal yang memperdalam hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ke-21 berbunyi, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Ayat yang ke-20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ayat yang ke-21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Di dalam bacaan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ke-20 tadi saya mendapatkan satu kata kunci, yaitu investasi, investment. Di kalangan anak-anak muda zaman sekarang pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata investasi atau investment. Juga di kalangan pebisnis pasti mereka sudah banyak mengerti tentang investasi finansial, properti, dan lain sebagainya begitu ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering fokus menggunakan harta, materi, uang, barang, dan pencapaian duniawi. Itu normal pada setiap orang untuk mengalami hal itu ya teman-teman. Jadi kayak wajar jika seorang manusia tuh melakukan apa yang ia ingini gitu ya, untuk mengejar apa yang ia ingini gitu, apa yang ingin ia capai gitu. Tapi di sini kita akan bahas tentang investasi spiritual. Nah, di sini Tuhan Yesus ini mengingatkan kita untuk berinvestasi pada sesuatu yang kekal, yaitu investasi spiritual. Apa sih artinya investasi spiritual itu? Ini adalah menanam benih iman, kasih, pengampunan, dan kebaikan dalam hidup kita dan orang lain ya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang mudah ya, terutama kasih itu adalah sesuatu yang berat. Apalagi mengampuni juga sesuatu yang berat dan tidak bisa dibilang mudah dan gampang gitu ya. Tidak bisa dibilang hal kecil gitu, sangat-sangat berat. Dan seperti investasi finansial yang memerlukan waktu, kesabaran, juga tenaga ya untuk bertumbuh dan berbuah, berkembang. Begitu pula untuk investasi spiritual tersebut. Nah, melalui doa, pelayanan ya, terus pembacaan firman Tuhan secara rutin, terus kita taat, hidup sesuai firman Tuhan, kita ini bisa menabung ya, harta di surga yang tidak bisa dirusak oleh waktu ataupun keadaan dunia. Jadi istilahnya kita tuh seperti menabung, berinvestasi gitu ya. Tapi investasi kita ini di surga. Begitu. Investasi spiritual ya adalah pilihan hidup yang membawa berkat abadi. Tidak mau menjalani investasi spiritual ini, itu adalah pilihan kita. Manusia memiliki free will, kehendak bebas. Dan menurut saya memang tidak mudah ya untuk mengikuti Kristus itu ya. Tantangannya sangat berat. Mengampuni, di mana kita juga sebagai manusia tuh memiliki dosa ya, dan kita tuh harus mengampuni orang yang bersalah terhadap kita tuh bagaimana? Itu sulit ya. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak memiliki kasih, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Susah dan sangat berat untuk dilakukan begitu. Jadi marilah kita untuk belajar fokus menabung harta di surga melalui iman, perbuatan iman dan kasih ya. Bukan hanya mengejar harta dunia yang sementara, bukan berarti tidak penting, tapi perlu kita garis bawahi bahwa kita perlu juga untuk fokus mengejar investasi spiritual tersebut. Dengan begitu kita dapat membangun kehidupan yang bermakna dan kekal dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan bersamamu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menanamkan firman-Mu dalam hati kami sebagai investasi rohani yang sangat berharga Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjaga dan mengembangkan benih-benih iman ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, agar
kami dapat menghasilkan buah yang dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga kiranya Roh Kudus bimbing kami agar kami tetap setia mengelola anugerah dan panggilan-panggilan-Mu Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Amin.